Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes. Saya percaya kalau kita ada pada pagi hari ini, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Sebab itu mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang layak dipuji. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Besar Allahku, nyanyikan besar, sebab Dia Allah yang layak dipuji. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka. Katakan layak disembah, layak disembah, amin. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi, kau besar, layak disembah. Selamanya besar Engkau Tuhan.
terpuji-puji, terpuji-pujilah Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami ada hari ini semua hanya karena kasih setia Tuhan. Terpujilah Tuhan. Ini syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya sepanjang minggu ini, seberapa banyak yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara. Baik yang ada di tempat ini, bahkan yang di rumah masing-masing. Saya percaya kita ada semua hanya anugerah Tuhan. Amin saudara. Saat ini kita mau menyatakan kebaikan Tuhan dengan puji-pujian kita, bahwa Dia yang layak terima pujian dan hormat. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan, disorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, beri sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, karena kami tahu firman-Mu adalah kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Firman-Mu memulihkan jiwa kami. Di tengah badai hidup, Engkau memberikan kekuatan baru dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena
perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita berdoa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini, dapat berkumpul bersama-sama, juga dapat mendengar firman Tuhan bersama-sama dengan umat-Mu di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan menolong kami, menuntun kami, sehingga kebenaran firman ini memberi pencerahan kepada kami, sehingga kekristenan kami adalah kekristenan yang berdampak, kekristenan yang berguna, sesuai dengan tujuan-tujuan Tuhan menyelamatkan kami dan menempatkan kami di bumi ini. Terima kasih Tuhan, Engkau lawat kami hari ini dengan kekuatan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Baik, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kita berdampak di tengah-tengah dunia di mana kita hidup. Setelah kita diselamatkan, kita dibebaskan dari kutuk dosa dan maut, dipindahkan dari gelap kepada terang. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Mari kita memperhatikan kembali firman Tuhan dalam Titus 3 ayat 4 dan 5. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, inilah identitas kita. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan, bukan orang-orang yang akan diselamatkan. Tapi status kita, identitas kita bahwa kita telah diselamatkan. Kolose 1:13 katakan kepada kita, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kita adalah warga milik kepunyaan daripada Bapa di sorga. Bahkan Tuhan sudah mengangkat kita menjadi anaknya. Dulu kita jauh, sekarang menjadi dekat oleh karena darah anak domba Allah.
Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, setelah kita diselamatkan bukan karena apa yang kita perbuat, tetapi kita diselamatkan karena apa yang diperbuat oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Kemudian kita percayai. Ketika kita mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita, kita mengalami apa yang disebut perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan kita dilahirkan di dalam roh kita. Dan ini dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan pekerjaan manusia, bukan perbuatan kita. Nah, selanjutnya, sebagai manusia baru, sebagai orang-orang yang telah dipindahkan dari gelap kepada terang, sebagai orang yang telah dibenarkan, sebagai orang yang telah dikuduskan, sebagai warga kerajaan sorga, sebagai milik kepunyaan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus, apa yang harus kita perbuat? Kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan, yaitu membangun gaya hidup manusia baru, gaya hidup warga kerajaan, gaya hidup ciptaan baru, gaya hidup anak-anak Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Hidup sebagai anak-anak terang, itulah gaya hidup kita. Dan sekaligus menjadi tugas dan panggilan kita berada di bumi. Hidup sebagai anak-anak terang adalah tujuan kita dipindahkan dari gelap kepada terang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup sebagai anak-anak terang mempunyai pengertian bahwa kita harus aktif, giat, berbuat kebaikan, berbuat keadilan, berbuat kebenaran di dalam ketaatan kasih kita kepada Tuhan. Mengapa Tuhan meminta kita untuk hidup di dalam kebaikan, keadilan, dan kebenaran? Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara. Karena kita telah diciptakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus untuk menerima semua kebaikan Allah. Kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk menikmati dan mengalami semua bentuk keadilan Allah. Dia telah mati di kayu salib. Dia terkutuk di kayu salib untuk memuaskan keadilan Allah, sekaligus membebaskan kita dari segala kutuk. Kenapa Tuhan meminta kita untuk hidup sebagai aktif, hidup sebagai orang benar dan membawa kebenaran? Karena kita telah dibenarkan dalam Kristus Yesus, bukan karena kita mampu hidup dalam kebenaran, tetapi karena kita dibenarkan. Jadi status kita di dalam Kristus adalah orang baik, orang adil, orang benar. Inilah yang kita harus bawa dengan aktif, dengan giat di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita untuk menunjukkan identitas kita yang sebenarnya. Karena untuk itulah kita dipanggil. Nah, apakah kebaikan itu? Menurut kamus, kebaikan itu adalah sifat yang baik. Orang Makassar bilang sombere, ramah, dapat diajak berkompromi dalam pengertian yang baik. Mempunyai sifat yang baik artinya selalu mencari dan mengupayakan hal-hal yang baik. Mempunyai sifat yang baik artinya selalu melihat kebaikan di balik segala situasi dan peristiwa. Bukan hanya sifat yang baik tetapi perbuatan baik. Apa perbuatan-perbuatan baik? Waktu Tuhan datang dan mengadili manusia, Dia akan menilai berdasarkan kebaikan-kebaikan yang kita buat kepada sesama kita. Itu adalah bukti bahwa kita telah dilahirkan baru. Benarkah kita telah lahir baru? Benarkah kita telah dipindahkan dari gelap kepada terang?
Ketika Yesus lapar, kita memberi makan. Ketika Yesus tidak berpakaian, kita memberi pakaian. Ketika Yesus sedang kesulitan, kesusahan, kita menolongnya. Kita hadir. Orang-orang bertanya, kapan kami lakukan hal tersebut kepada Yesus? Yesus katakan, apa yang kamu lakukan kepada orang-orang yang hina ini, itulah yang kamu lakukan kepadaku. Jadi bukti iman kita, bukti kepastian keselamatan kita, bukti berpindahnya kita dari gelap kepada terang, bukti bahwa kita memiliki roh Kristus dalam diri kita adalah memiliki gaya hidup yang baik. Alkitab mengajarkan kepada kita, apa itu kebaikan? Kebaikan itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan yang mendatangkan kebaikan bagi orang lain, mendatangkan berkat bagi orang lain, mendatangkan sukacita bagi orang lain, mendatangkan kemurahan kepada orang lain. Kekristenan identik dengan apa yang disebut kebaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti apa kebaikan yang telah kita buat? Dasar daripada kebaikan yang ada pada setiap orang yang sudah berpindah dari maut kepada hidup, berpindah dari gelap kepada terang, adalah hati nurani yang telah dimurnikan, hati nurani yang telah dibersihkan, hati nurani yang telah dilahirkan baru di dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kebaikan seperti apa yang Tuhan mau kita hadirkan di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita secara aktif? Yang pertama, aktif melayani sesama sesuai dengan karunia. Roma 15 ayat 14 katakan, saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Perhatikan baik, kebaikan orang Kristen adalah kebaikan yang inklusif, bukan kebaikan yang eksklusif. Kebaikan kekristenan bukan kebaikan yang pasif, tetapi kebaikan yang aktif. Kebaikan kekristenan bukan kebaikan yang bermasa bodoh, tetapi kebaikan kekristenan adalah kebaikan yang peduli. Nah, seperti apa kebaikan kita? Banyak orang Kristen hanya berpikir, bagaimana saya bisa beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, melayani Tuhan, dan tidak peduli dengan orang lain. Sikapnya adalah sikap eksklusif, hanya giat di gereja atau giat dengan diri sendiri, tapi tidak peduli dengan orang lain. Rasul Paulus memuji jemaat Roma, kamu juga telah penuh dengan kebaikan. Bukan sedikit kebaikan, bukan setengah kebaikan, penuh kebaikan, maksimal kebaikanmu. Ini menunjukkan semangat, ini menunjukkan kemaksimalan, ini menunjukkan upaya-upaya yang besar untuk berbuat baik. Dan bentuk kebaikan yang ditunjukkan Rasul Paulus di sini kepada jemaat Roma adalah dengan segala pengetahuan sanggup untuk saling. Berarti jemaat secara keseluruhan ada upaya-upaya berbuat baik untuk saling terlibat, menasehati, supaya tidak ada yang hidup dalam keduniawian, dalam kedagingan, tapi bersama-sama bertumbuh. Inilah yang disebut kebaikan koinonia, kebaikan yang dirasakan, kebaikan yang dialami oleh sesama jemaat dalam komunitas masing-masing. Nah, pertanyaannya,
Apakah kehadiranmu dalam jemaat lokal benar-benar dapat dinikmati, dirasakan, dialami oleh anggota jemaat yang lain? Atau kita bersikap pasif? Kalau antara sesama jemaat saja kita bersikap eksklusif, pasif, bagaimana kita bisa mempunyai sikap yang inklusif untuk orang-orang yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sangat mustahil. Kalau dengan saudara kita sendiri tidak ada kebaikan, bagaimana kita mengalirkan kebaikan kepada orang lain? Dalam 2 Tesalonika 1 ayat 11 firman Tuhan katakan, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Jadi rupanya kebaikan itu menyempurnakan pekerjaan iman kita. Pekerjaan iman kita tidak benar jika tidak ada bukti. Bukti bahwa saya sudah berjumpa dengan Yesus, bukti bahwa saya telah berjumpa pribadi dengan Juru Selamat. Hidup saya diubahkan. Saya tidak lagi hidup egois untuk tujuan-tujuan saya secara pribadi, untuk memuaskan keinginan-keinginan saya secara pribadi, untuk mendapatkan pengakuan-pengakuan manusia. Tapi hidup saya berubah untuk tujuan-tujuan Tuhan. Inilah penyempurnaan daripada karya Kristus di dalam diri kita. Pembuktian daripada karya Kristus di dalam hidup kita. Nah, banyak orang Kristen berpikir iman dan perbuatan itu terpisah. Alkitab mengajarkan bahwa iman dan perbuatan adalah hal yang tidak terpisahkan. Iman menghasilkan perbuatan baik karena iman kita kepada Yesus Kristus telah mengubah kita menjadi orang baik. Ketaatan kita kepada Kristus dapat kita lakukan oleh karena kita telah diubahkan oleh Kristus menjadi orang benar. Oleh sebab itu, mari kita tunjukkan bukti iman kita. Berbeda dengan ajaran-ajaran agama pada umumnya. Berbuat baik agar diselamatkan. Berbuat baik agar diberkati. Taat supaya diberkati. Kekristenan sebaliknya. Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Amin. Kita taat oleh karena kita adalah orang benar, telah dibenarkan dalam Kristus Yesus. Jadi kebaikan kita mengikuti iman kita. Kebaikan kita menunjukkan identitas kita. Yang kedua, kebaikan kita ditunjukkan lewat spirit untuk hidup berkemurahan hati bagi sesama. Galatia 5 ayat 22 katakan, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Buah roh, Bapak Ibu Saudara. Buah roh. Kenapa roh berbuah? Roh kita telah dibaharui lewat kelahiran baru di dalam Kristus Yesus. Roh itu ditaruh di dalam diri roh kita, sehingga roh kita bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah, menimbulkan kebaikan dan kesetiaan, kebenaran,
Kemurahan hati ini, kebaikan ini adalah hasil dari manusia rohani kita. Itu pasti terjadi. Seorang pengajar di SOCP katakan banyak orang mundur karena menurutnya tidak mampu. Lalu dia katakan bukan tidak mampu, tidak mau. Kalau memang kita sudah lahir baru, roh kita punya kekuatan dan kemampuan untuk hidup dalam kemurahan dan kebaikan. Cuma kita tidak mau. Kita mengeraskan hati kita. Yesus memberi contoh tentang kebaikan dan kemurahan hati ini tentang orang Samaria yang baik hati. Dalam Lukas pasal 10. Bagaimana orang Samaria yang baik hati ini menunjukkan belas kasihan. Ketika seorang dirampok, orang-orang agamawi tidak peduli. Tokoh-tokoh agama pun tidak peduli. Orang-orang yang dianggap rohani pun tidak peduli. Kenapa? Karena walaupun mereka adalah orang-orang yang dianggap tokoh dalam masyarakat, dianggap lebih rohani dalam peribadatan, tapi sebenarnya mereka belum pernah diabaharui rohnya, belum menerima roh Kristus dalam dirinya. Tidak ada orang bisa taat kepada Kristus dan dilayakkan di hadapan Allah tanpa mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Orang Samaria, walaupun dianggap tidak layak secara agama, secara rohani, orang Samaria ini tidak rohani, jauh dari kerohanian orang-orang Yahudi, tidak layak. Tapi apa yang terjadi? Orang Samaria ini punya belas kasihan. Dan siapakah orang Samaria yang murah hati ini? Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menggunakan kata baik ini dalam berbagai ungkapan. Alkitab menggunakan kata baik ini bertalian dengan benda-benda seperti garam, emas, pohon. Kenapa? Garam yang berguna menunjukkan bahwa garam ini baik. Kalau orang Kristen baik, dia berguna. Berguna bagi sesama. Emas dianggap baik karena kualitas, bermutu tinggi. Nah, apakah kebaikan saudara di tengah-tengah lingkungan masyarakat membuat saudara bermutu tinggi? Kualitas hidup saudara ditentukan oleh apakah engkau baik atau tidak baik. Inilah yang disebut kualitas emas. Dimanapun engkau bekerja, kualitasmu adalah kualitas emas, maka hidupmu akan dihargai orang. Begitu juga dengan pohon. Pohon buah-buahan. Pohon yang menghasilkan buah yang baik, buah yang enak, buah yang lebat. Kapan disebut baik? Kalau dia produktif. Apakah kekristenanmu produktif? Berguna bagi banyak orang, menghasilkan buah yang enak, gaya hidup yang enak, dapat dinikmati orang-orang sekitarmu, bahkan yang baik juga diterapkan kepada tanah yang subur, tanah yang gembur, mudah ditanami, mudah diolah, mudah menumbuhkan tanaman, memberi pengharapan kepada banyak orang. Nah, apakah kekristenan kita?
adalah kekristenan tanah subur atau tanah gersang, tanah berbatu atau tanah berduri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kebenaran ini membawa kita untuk terus bertumbuh, berdampak bagi lingkungan masyarakat di mana kita berada saat-saat sekarang ini. Mulai dari lingkungan terkecil kita, keluarga, jemaat, sesama anggota komunitas, juga kepada warga masyarakat. Menurut perintah Yesus, jadi berkat, jadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Bagaimana caranya? Tunjukkan kebaikan, nyatakan kebaikan sebagai bukti engkau sudah dilahirkan baru, sudah dipindahkan dari gelap kepada terang, sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan. Karena itulah identitasmu. Bukan supaya saudara diselamatkan, tetapi karena engkau sudah diselamatkan oleh darah anak domba Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tunduk kepala. Jika saudara belum berdampak di dalam lingkungan terkecil saudara, kebaikan saudara tidak dapat dinikmati atau belum dapat dinikmati oleh lingkungan keluarga, lingkungan jemaat, lingkungan sahabat kenalanmu, apalagi lingkungan luar yang sedang menunggu kebaikanmu, kemurahanmu, kualitasmu, garam kehidupanmu, kehidupanmu yang subur, gembur. Engkau menghasilkan buah-buah yang enak di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan supaya rohnya menolong kita. Saya percaya bahwa saudara sudah memiliki roh Kristus untuk mengalirkan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kehidupanmu. Jangan lupa identitasmu. Identitasmu akan menentukan seperti apa engkau hidup. Jika engkau lupa identitasmu, maka engkau pun juga akan hidup berbeda dari identitasmu. Yakinkan dirimu bahwa engkau telah menjadi ciptaan baru. Roh Kristus ada di dalam, roh kebaikannya ada di dalam, dan itu yang membuat engkau berkualitas. Itu yang membuat engkau baik karena bermanfaat. Itu yang membuat engkau subur. Itu yang membuat engkau berarti di tengah-tengah lingkungan masyarakat di mana engkau ada. Itulah bukti bahwa engkau telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Berbuahlah, jadilah terang, jadilah berkat. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ya Tuhan, ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu.
Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipilih. Saudara, engkau sudah diangkat dan dipulihkan Tuhan. Giliran saudara dan saya, mari kita pergi membawa kebaikan Tuhan yang telah memulihkan kita, yang telah membaharui kita. Bapa di sorga, Hamba berdoa, lawatlah setiap pendengar kami hari ini, dimanapun mereka berada. Biarlah hidup mereka mencerminkan kebaikan Kristus. Karena kebaikan Kristus telah ada di dalam diri mereka masing-masing. Ada pada diri kami semua. Ketika kami berjumpa dengan Kristus, Engkau membawa kami kepada kelahiran baru. Dan roh kami dibaharui. Roh kami telah berjumpa dengan roh Kristus, menyatu dengan roh Kristus, sehingga kami menghasilkan buah-buah rohani yang berguna bagi sesama kami. Bimbing kami untuk tidak bersikap eksklusif, tetapi kami menjadi orang Kristen yang inklusif, giat, aktif, menjadi berkat bagi sesama kami, mulai dari lingkungan yang terkecil sampai kepada lingkungan masyarakat di mana kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini buat William Sandiuda dan saudara Frandi. Tuhan telah tambahkan usia mereka. Kami berdoa berkat-Mu turun atas mereka. Kemurahan dan kebaikan-Mu turun atas mereka. Biarlah usia yang Tuhan tambahkan membawa mereka bertumbuh di dalam kasih karunia Allah, menikmati perjanjian Tuhan, di bawah Tuhan pada rancangan-rancangan Tuhan yang terbaik. Terpujilah Tuhan, ubahkan mereka, tuntun mereka menjadi orang-orang Kristen yang baik, orang-orang Kristen yang berdampak. Terpujilah Tuhan. Berkati bangsa negara kami menghadapi COVID-19. Berkati para medis dan segala bentuk upaya untuk mengatasi pandemi ini. Berkati pemerintah kami supaya dapat membuat kebijakan-kebijakan yang dapat menyelesaikan dampak-dampak negatif daripada COVID-19. Berkati bangsa kami menghadapi situasi ini. Dan kami percaya dengan Allah, kami bisa mengatasi semua ini. Dengan Allah kami dapat menikmati pertolongan dan pemeliharaan Tuhan dan menang atas semua situasi ini. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang mendengar firman-Mu hari ini, dimanapun mereka berada, kemurahan dan kebaikan Tuhan terus menuntun mereka untuk hidup dalam kebaikan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bila Tuhan tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku, pimpin langkahku.
hatimu kepada Tuhan. Tangan yang terangkat adalah tangan yang diberkati. Amin. Apa yang kau perbuat dibuat Tuhan berhasil. Amin. Tuhan membawa engkau naik dan bukan turun. Amin. Engkau diciptakan untuk jadi pemenang. Amin. Dan jadi berkat kemanapun engkau pergi. Amin. Dimanapun engkau berada. Usaha pekerjaan apapun yang engkau lakukan. Dalam segala aktivitasmu sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati. Sebab itu kekasih Allah, terimalah berkat rahmat anugerah Allah. Kasih sayang Yesus Kristus Tuhan Gembala Agung menuntunmu ke air tenang, membaringkan di rumput hijau. Pertolongan, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput kita semua. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Haleluya. Selamat ulang tahun kepada Saudara William Sandi Yuda pada tanggal 14 September dan Saudara Friendly ST pada tanggal 15 September. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Doa dan puasa kembali dijalankan setiap hari Jumat jam 1 siang dan jam 7 malam dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Demikianlah suara Al-Hayat Oikos untuk pekan ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.